Selamat jumpa lagi di cerita Mbak Yujiem. Dia pamit dinas, tapi setiap di video call alasannya selalu sama. HP error dan layar pecah. Aku sudah yang terbiasa dengan logika. Aku tahu ada yang tidak beres. 3 hari penuh kecurigaan. Aku menyusul ke kampung dengan hati yang hancur, siap melabrak pengkhianatannya. Tapi di balik pintu tua itu, pemandangan yang menyambutku justru meruntuhkan seluruh duniaku. Aku melihat suamiku, lelaki yang selama ini aku remehkan karena hanya menumpang hidup, sedang melakukan hal yang tak pernah aku bayangkan. Sebuah rahasia besar yang sengaja dia sembunyikan demi menjaga harga diriku. Siapkan tisu Anda, karena apa yang terjadi selanjutnya akan menyadarkan kita semua, bahwa cinta yang paling tulus seringkali bekerja dalam kesunyian yang paling menyakitkan. Namun sebelum dilanjut kami mohon bantuannya pada Bapak, Ibu, Saudara semua, untuk menekan tombol like, subscribe dan komen di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang. Selamat menyaksikan. Aulia Minarti berdiri mematung di depan jendela kaca besar ruang kerjanya yang terletak di lantai 20. Sebagai seorang manajer di salah satu perusahaan konsultan keuangan terbesar di Jakarta, ia terbiasa mengendalikan angka-angka rumit, namun ia gagal mengendalikan debar jantungnya sendiri yang tidak beraturan sejak pagi tadi. Ponsel di genggamannya terasa dingin, sedingin sikap Indra Gunadi, suaminya, selama 3 hari terakhir. Indra adalah lelaki yang lembut, bahkan terlalu lembut untuk dunia bisnis yang keras, yang mungkin menjadi alasan mengapa karirnya tidak secepat Aulia. Pagi itu, memorinya kembali pada saat Indra berpamitan untuk pergi dinas keluar kota guna meninjau proyek pengadaan alat tani. Aulia masih ingat bagaimana suaminya itu mengecup keningnya sangat lama, seolah ada beban berat yang ingin ia tumpahkan namun tertahan di tenggorokan. Indra hanya berpesan agar Aulia menjaga kesehatan dan jangan terlalu lelah memikirkan pekerjaan. Namun, setelah keberangkatan itu, komunikasi mereka perlahan memburuk. Aulia mencoba menekan tombol panggilan video untuk yang ke-10 kalinya hari ini. Nada sambung terdengar, namun tepat sebelum wajah yang ia rindukan muncul, panggilan itu ditolak secara sepihak. Tak lama kemudian, sebuah pesan singkat masuk. Indra mengatakan bahwa layar ponselnya pecah dan kamera depannya mati total akibat terjatuh saat ia meninjau lokasi, sehingga ia hanya bisa berkirim pesan teks. Logika Aulia sebagai seorang manajer yang teliti mulai bekerja. Jika layar pecah sampai kamera mati, seharusnya fungsi layar sentuhnya juga terganggu, namun Indra tetap bisa membalas pesan dengan sangat cepat. Keraguan mulai tumbuh seperti benalu di kepalanya. Apakah benar Indra sedang dinas? Ataukah ada sesuatu yang disembunyikan lelaki itu di belakangnya? Aulia selama ini tidak pernah mempermasalahkan bahwa dialah yang menjadi penyangga utama ekonomi keluarga. Bahkan hampir seluruh cicilan rumah dan biaya hidup mereka ditanggung dari gajinya. Ia ikhlas, asalkan Indra jujur dan setia kepadanya. Kecurigaan Aulia semakin memuncak ketika ia memeriksa aplikasi perbankan di ponselnya. Ia menemukan ada penarikan tunai dalam jumlah cukup besar dari rekening bersama mereka yang dilakukan di sebuah ATM di daerah pinggiran, jauh dari lokasi proyek yang seharusnya didatangi Indra. Hatinya mencelos. Selama ini Indra tidak pernah mengambil uang tanpa izin, apalagi dalam jumlah jutaan rupiah saat ia mengaku sedang bekerja. Aulia mencoba menenangkan diri dengan berpikir positif. Mungkin itu untuk keperluan mendesak terkait pekerjaan suaminya. Namun, bayangan tentang pengkhianatan mulai menari-nari di pelupuk matanya. Ia teringat ucapan teman-temannya yang sering memperingatkan bahwa suami yang merasa inferior secara finansial cenderung mencari pelarian di luar untuk menunjukkan dominasinya. Aulia selalu membela Indra, mengatakan bahwa suaminya adalah lelaki terbaik yang pernah ia temui. Tapi hari ini, keyakinan itu goyah. Aulia merasa ada benang merah yang terputus antara alasan dinas Indra dan perilaku anehnya belakangan ini. Ia merasa tidak bisa hanya dia menunggu di kantor yang nyaman sementara suaminya entah berada di mana. Aulia memanggil sekretarisnya dan membatalkan semua janji temu untuk 2 hari ke depan dengan alasan urusan keluarga yang mendesak. Ia mengambil tasnya, berjalan cepat menuju parkiran dengan langkah yang tegas namun rapuh di dalam. Di dalam mobil, ia terus memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di dashboard. Indra tampak sangat tulus di foto itu,
Namun kenyataan bahwa suaminya menolak memperlihatkan wajahnya melalui panggilan video selama 3 hari benar-benar melukai harga dirinya sebagai seorang istri. Perjalanan dari Jakarta menuju kampung halaman Indra memakan waktu berjam-jam. Namun pikiran Aulia melesat lebih cepat dari laju mobilnya. Ia membayangkan berbagai skenario terburuk yang mungkin terjadi. Apakah Indra sedang bersama wanita lain? Ataukah ia sedang menghabiskan uang mereka untuk hobi yang tidak berguna? Setiap kali pikiran itu muncul, Aulia menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Ia ingin percaya pada suaminya. Tapi bukti-bukti yang ada di depan mata terlalu sulit untuk diabaikan. Jalanan menuju kampung mulai menyempit. Dikelilingi pohon-pohon besar yang membuat suasana sore itu terasa semakin mencekam dan penuh rahasia. Sesampainya di perbatasan desa, matahari sudah mulai tenggelam, menyisakan warna jingga yang suram di cakrawala. Aulia mematikan mesin mobilnya sejenak, mengatur napas yang terasa sesak. Ia tidak ingin datang dengan penuh amarah, tapi ia butuh jawaban pasti. Ia memutar kemudi menuju rumah tua milik Harjo Surono, ayah mertuanya, yang selama ini diketahui tinggal sendiri dengan seorang perawat panggilan. Namun, saat rumah itu mulai terlihat dari kejauhan, Aulia melihat mobil yang sangat ia kenali terparkir di bawah pohon mangga, menutupi sebagian plat nomornya dengan dahan-dahan kering seolah sengaja disembunyikan dari pandangan orang yang lewat di jalan utama. Aulia keluar dari mobil dengan langkah pelan. Jantungnya berdegup kencang saat melihat lampu ruang tengah rumah mertuanya menyala remang-remang, sementara pintu depan tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Di sana, di balik dinding kayu yang sudah mulai lapuk, ia mendengar suara isakan kecil yang sangat ia kenali, suara yang membuatnya membeku di tempatnya berdiri. Aulia melangkah berjinjit mendekati jendela samping yang tertutup gorden tipis. Ia tidak ingin keberadaannya diketahui sebelum ia benar-benar melihat apa yang sedang terjadi di dalam rumah itu. Aroma minyak kayu putih dan bau obat-obatan yang tajam menyeruak keluar dari sela-sela ventilasi, menusuk indera penciumannya. Di dalam sana, ia melihat pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Tidak ada wanita lain, tidak ada pesta pora, dan tidak ada kemewahan yang dibeli dengan uang yang ditarik dari rekening mereka. Ia melihat Indra, suaminya yang selama ini ia kira sedang berdinas, kini hanya mengenakan kaos singlet usang yang basah oleh keringat, sedang bersusah payah mengangkat tubuh Pak Harjo Surono dari tempat tidur ke kursi roda kayu yang sudah tua. Wajah Indra terlihat sangat kuyu, matanya cekung dengan kantung mata yang menghitam, menandakan ia tidak tidur selama berhari-hari. Tubuh Pak Harjo tampak jauh lebih kurus dari terakhir kali Aulia melihatnya. Kedua kakinya tampak mengecil dan terkulai lemas, sebuah tanda nyata dari kelumpuhan yang menyerang tiba-tiba. Aulia menutup mulutnya dengan tangan, menahan isakan yang nyaris lolos dari bibirnya. Ia melihat betapa telatennya Indra mengelap tubuh ayahnya dengan air hangat. Gerakan tangannya begitu lembut seolah sedang menyentuh barang pecah belah yang sangat berharga. Tidak ada rasa jijik atau keluhan yang keluar dari mulut suaminya. Meski bau kencing dan kotoran sempat tercium sesaat sebelum Indra mengganti alas tidur ayahnya dengan kain yang bersih. Suara lirih Pak Harjo terdengar parau, menanyakan mengapa Indra tidak memberitahu Aulia tentang kondisi ini. Indra terhenti sejenak. Ia menghela napas panjang lalu berlutut di depan ayahnya, memijat kaki renta yang sudah tidak memiliki rasa itu. Indra berbisik pelan. Namun suaranya terdengar jelas di telinga Aulia yang menempel pada dinding kayu. Indra mengatakan bahwa Aulia adalah seorang manajer yang sangat sibuk dan memiliki beban kerja yang luar biasa berat di kantor. Ia tidak ingin menambah beban pikiran istrinya dengan kabar menyedihkan ini. Indra mengaku bahwa ia sengaja berbohong soal dinas luar kota agar Aulia tidak perlu merasa wajib ikut pulang dan mengurus ayahnya yang sakit, karena Indra ingin istrinya tetap fokus pada karir yang sedang di puncak. Aulia merasa dadanya dihantam godam yang sangat berat. Semua prasangka buruknya selama 3 hari ini hancur berantakan, berganti dengan rasa bersalah yang luar biasa. Uang jutaan rupiah yang ditarik dari rekening bersama ternyata digunakan Indra untuk menebus obat-obatan saraf dan membayar tunggakan biaya pengobatan ayahnya yang selama ini dirahasiakan oleh Pak Harjo sendiri dari anak-anaknya. Indra bahkan rela mematikan ponselnya dan berbohong tentang kamera yang rusak hanya karena ia tidak sanggup memperlihatkan wajahnya yang hancur karena kesedihan dan kelelahan kepada Aulia. Ia takut jika Aulia melihat matanya melalui panggilan video, istrinya akan langsung tahu bahwa ia sedang tidak baik-baik saja. Di dalam ruangan yang remang-remang itu,
Indra mulai menyuapi ayahnya dengan bubur yang ia masak sendiri. Sesekali ia meniup bubur itu dengan sabar, memastikan suhunya pas sebelum masuk ke mulut ayahnya. Pak Harjo mulai menangis. Air matanya jatuh mengenai tangan Indra. Ayahnya merasa menjadi beban bagi anak laki-lakinya yang seharusnya sedang membangun masa depan di kota. Namun, Indra justru tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang paling menyedihkan yang pernah Aulia lihat. Indra meletakkan mangkuk buburnya, lalu memeluk ayahnya erat-erat. Ia berbisik lagi dengan nada yang sangat menyayat hati, meminta ayahnya untuk bersabar dan berjanji akan melakukan apapun demi kesembuhan sang ayah, asalkan rahasia ini tidak sampai ke telinga Aulia. Aulia masih berdiri di luar dalam kegelapan. Air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya. Ia melihat suaminya yang selama ini ia anggap sebagai lelaki yang kurang ambisius, ternyata memiliki hati seluas samudra. Indra memilih untuk memikul kehinaan sebagai suami yang dicurigai dan dibenci demi melindungi ketenangan pikiran istrinya. Aulia merasa sangat kecil di hadapan pengabdian suaminya. Saat ia hendak melangkah masuk untuk mengakhiri sandiwara ini, ia melihat Indra mengambil ponselnya yang retak, menatap foto profil WhatsApp Aulia dengan tatapan penuh kerinduan, lalu mencium layar ponsel itu sebelum akhirnya ia meletakkannya kembali di atas meja dengan tangan yang gemetar hebat. Aulia masih terdiam di balik bayang-bayang pohon mangga, menyaksikan melalui celah jendela bagaimana Indra kini sedang berusaha memapah ayahnya kembali ke tempat tidur. Setiap gerakan Indra tampak begitu hati-hati, meski keringat bercucuran deras di punggungnya yang kini terlihat lebih kurus. Aulia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada angka-angka di laporan keuangannya dan prestasinya sebagai seorang manajer, hingga ia buta terhadap beban mental yang dipikul suaminya. Ia teringat betapa seringnya ia mengeluh tentang kelelahan kerja di depan Indra, dan kini ia sadar bahwa keluhannya itu jugalah yang membuat Indra memilih untuk menutup rapat mulutnya tentang penderitaan ayahnya. Indra ingin rumah mereka tetap menjadi tempat peristirahatan bagi Aulia, bukan tempat beban baru bermuara. Tiba-tiba, suara ketukan pintu depan yang keras mengejutkan suasana hening malam itu. Aulia refleks mundur ke kegelapan yang lebih dalam. Seorang pria parubaya, yang dikenali Aulia sebagai Pak RT setempat, berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Indra segera membukakan pintu dengan sapaan yang sangat sopan. Namun pria itu justru membalasnya dengan nada tinggi. Pak RT menagih iuran warga dan sumbangan pembangunan desa yang sudah nunggak selama 2 bulan. Pria itu bahkan menyindir Indra dengan kalimat yang sangat menyakitkan, mengatakan bahwa percuma punya istri sukses di kota jika untuk membayar iuran desa saja harus menunda-nunda. Indra hanya tertunduk, meminta maaf berkali-kali dengan suara rendah, menjanjikan akan melunasinya besok pagi setelah ia mencari pinjaman tambahan. Melihat suaminya direndahkan seperti itu, tangan Aulia mengepal kuat. Ia ingin sekali keluar dan melemparkan sejumlah uang ke wajah pria itu. Namun ia menahan diri karena ingin melihat sejauh mana Indra akan bertahan dalam kesendiriannya. Setelah pria itu pergi dengan gerutu yang kasar, Indra tidak marah. Ia justru kembali masuk ke kamar ayahnya dengan wajah yang dipaksakan ceria agar Pak Harjo tidak ikut merasa cemas. Namun, begitu pintu kamar tertutup, Indra bersandar di balik pintu dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat, ia menangis tanpa suara, sebuah ledakan emosi dari seorang lelaki yang sudah mencapai titik batas kekuatannya namun dipaksa untuk tetap berdiri tegak demi orang tua dan harga diri di depan istrinya. Aulia tidak bisa lagi menahan sesak di dadanya. Ia menyadari bahwa uang jutaan rupiah yang diambil Indra dari rekening mereka tempo hari tidaklah cukup untuk menutupi semua biaya, termasuk pengobatan dan biaya hidup di kampung yang ternyata sangat mencekik. Ia merasa sangat berdosa karena sempat mengira Indra bersenang-senang dengan wanita lain. Kenyataan bahwa suaminya sedang bertarung melawan kemiskinan dan penyakit ayahnya seorang diri adalah tamparan keras bagi kesombongan Aulia selama ini. Ia melihat Indra mengambil selembar roti tawar kering dari plastik di atas meja, memakannya dengan terburu-buru sambil meminum air putih dalam jumlah banyak agar perutnya terasa kenyang. Itu adalah makan malam suaminya. Sementara di Jakarta, Aulia biasanya memesan makanan mewah hanya untuk dibuang setengahnya karena merasa tidak selera. Lampu di dalam rumah tiba-tiba berkedip-kedip. Tanda bahwa pulsa listrik sudah hampir habis dan mengeluarkan suara peringatan yang nyaring. Indra segera memeriksa saklar dengan panik. Ia merogoh sakunya dan hanya menemukan beberapa keping uang logam.
Ia tanpa putus asa menatap wajah ayahnya yang mulai gelisah karena suara alarm listrik tersebut. Di saat itulah, Indra membisikkan doa yang sangat lirih, memohon agar ia diberikan jalan keluar dan memohon agar Aulia selalu dilindungi dalam kecukupannya di kota. Doa itu begitu tulus, tanpa ada sedikit pun rasa iri terhadap keberhasilan istrinya, melainkan hanya cinta yang murni dan pengorbanan yang tak terbatas. Aulia memantapkan langkahnya. Ia menghapus air matanya dengan kasar dan merapikan pakaiannya yang sedikit kusut. Ia tidak akan masuk sebagai seorang istri yang menuduh, melainkan sebagai seorang istri yang datang untuk memberikan dukungan penuh. Ia berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang mantap, menciptakan suara gesekan alas kaki di atas tanah yang membuat Indra di dalam sana terkesiap. Saat tangan Aulia menyentuh gagang pintu yang dingin, ia mendengar suara Indra yang bertanya dengan nada gemetar dari balik pintu, menanyakan siapa yang datang di jam selarut ini dengan perasaan was-was yang sangat nyata. Pintu kayu yang sudah mulai lapuk itu terbuka dengan derit yang memilukan. Indra berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat pasi. Matanya membulat sempurna saat mendapati sosok Aulia berdiri di depannya di bawah temaram cahaya bulan. Suasana menjadi sangat beku untuk beberapa saat. Indra mencoba menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggung, berusaha memasang senyum paling natural yang bisa ia ciptakan, meski otot-otot wajahnya tampak sangat kaku. Ia berusaha membuka suara untuk memberikan alasan atau kebohongan baru, namun lidahnya seolah keluh melihat tatapan mata Aulia yang begitu dalam dan basah oleh sisa-sisa air mata. Aulia tidak memberikan kesempatan bagi suaminya untuk bersuara. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang pengap itu, melewati Indra begitu saja menuju kamar tempat Pak Harjo berbaring. Indra panik dan mencoba menghalangi istrinya. Ia terus bergumam bahwa Aulia seharusnya tidak berada di sini, bahwa tempat ini terlalu kotor dan tidak nyaman untuknya. Namun, langkah Aulia tidak terhenti sampai ia berdiri tepat di samping tempat tidur mertuanya. Pak Harjo yang sedang terjaga melihat menantunya dengan tatapan penuh rasa bersalah. Air mata mulai menggenang di sudut mata tua yang sudah rabun itu. Aulia berlutut di lantai yang dingin, menggenggam tangan mertuanya yang kasar dan kering, lalu menciumnya dengan penuh takzim. Indra berdiri mematung di pintu kamar. Kepalanya tertunduk sangat dalam. Ia merasa rahasia yang ia jaga dengan taruhan harga dirinya kini telah terbongkar sepenuhnya. Ia menunggu luapan kemarahan Aulia karena merasa telah dibohongi dan uang mereka digunakan tanpa izin yang jelas. Namun, yang terdengar justru suara isakan pelan dari istrinya. Aulia berbalik menatap Indra dengan tatapan yang menghancurkan seluruh benteng pertahanan lelaki itu. Aulia bertanya mengapa Indra harus memikul beban seberat ini sendirian. Mengapa ia membiarkan istrinya hidup dalam kemewahan di Jakarta sementara ia sendiri di sini harus memakan roti kering dan dihina oleh tetangga demi merawat orang tua mereka. Indra akhirnya luruh. Ia bersimpuh di kaki Aulia sambil menangis sejadi-jadinya. Ia mengaku bahwa ia merasa gagal sebagai seorang suami jika harus meminta bantuan lagi kepada istrinya untuk urusan keluarganya sendiri. Ia ingin Aulia tetap melihatnya sebagai sosok lelaki yang bisa diandalkan, bukan suami yang hanya bisa menyodorkan tangan meminta bantuan finansial untuk beban yang seharusnya ia tanggung sebagai anak laki-laki tunggal. Indra bercerita bahwa ayahnya melarangnya memberitahu Aulia, karena tidak ingin merepotkan menantu yang sudah sangat berjasa bagi keluarga mereka. Mereka berdua bersepakat dalam diam untuk menyimpan derita ini agar kebahagiaan Aulia di kota tidak terganggu oleh aroma rumah sakit dan kelumpuhan. Aulia menarik tubuh suaminya, memeluk kepala Indra dan mendekapnya erat ke dadanya. Ia mengatakan dengan tegas bahwa ia adalah seorang istri, bukan sekadar penyedia uang atau tamu dalam hidup Indra. Segala sesuatu yang menjadi beban Indra adalah tanggung jawabnya juga. Aulia merasa sangat terhina justru karena ia dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan sementara suaminya berdarah-darah mempertahankan sisa-sisa harga diri. Ia menegaskan bahwa jabatan sebagai seorang manajer yang ia sandang tidak ada artinya jika ia gagal menyadari penderitaan orang-orang terdekat di hidupnya. Di dalam pelukan itu, Indra akhirnya melepaskan seluruh beban yang menghimpit dadanya selama berhari-hari. Malam itu, di dalam rumah yang hampir gelap karena pulsa listrik yang sekarat, mereka berdua duduk berdampingan di samping tempat tidur Pak Harjo. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi layar ponsel yang pura-pura rusak, dan tidak ada lagi alasan dinas yang palsu. Aulia mengambil alih kendali.
Ia menghubungi dokter pribadi dan mengatur segala keperluan untuk membawa Pak Harjo ke rumah sakit terbaik esok hari. Ia memandang suaminya yang kini tertidur karena kelelahan di bahunya, menyadari bahwa ia baru saja menemukan sisi kepahlawanan yang paling murni dari seorang laki-laki yang selama ini sering diremehkan oleh dunia. Aulia berjanji dalam hati bahwa setelah malam ini, tidak akan ada lagi beban yang dipikul hanya oleh satu bahu saja di antara mereka. Matahari pagi menembus celah-celah dinding kayu rumah Pak Harjo, membawa cahaya baru yang tidak lagi terasa suram bagi Aulia. Sejak fajar menyingsing, Aulia sudah bergerak gesit. Sebagai seorang manajer, kemampuan organisasinya langsung ia terapkan dalam situasi darurat ini. Ia tidak membiarkan Indra bergerak sendirian lagi. Sambil menunggu ambulans khusus yang ia pesan dari kota kabupaten terdekat, Aulia membersihkan sisa-sisa roti kering di meja dan menggantinya dengan sarapan bergizi yang ia beli dari pasar desa. Ia melihat suaminya sedang membasuh wajah ayahnya dengan penuh kasih. Namun kali ini Indra tidak lagi tampak tertekan. Ada binar kelegaan di mata lelaki itu karena beban rahasianya telah terangkat. Saat ambulans tiba, para tetangga keluar dari rumah mereka dengan tatapan penuh tanya. Pak RT yang semalam menghina Indra tampak tertegun melihat sebuah mobil mewah terparkir di halaman rumah yang kumuh itu dan seorang wanita dengan pakaian kerja yang rapi namun berwibawa sedang memberikan instruksi kepada petugas medis. Aulia tidak melewatkan kesempatan itu. Ia berjalan menghampiri Pak RT, mengeluarkan sejumlah uang untuk melunasi seluruh iuran desa, lalu menatap pria itu dengan pandangan tajam namun tetap sopan. Ia menegaskan bahwa suaminya bukan sedang mengemis waktu, melainkan sedang menjalankan tugas mulia sebagai seorang anak. Pak RT hanya bisa terdiam malu, menyadari bahwa lelaki yang ia remehkan selama ini memiliki istri yang kekuatannya tidak bisa dianggap enteng. Indra mendekat ke arah Aulia saat Pak Harjo sudah mulai dipindahkan ke dalam ambulans. Ia memegang tangan istrinya dengan erat, seolah masih tidak percaya bahwa badai yang ia hadapi sendirian kini telah berlalu. Aulia tersenyum, mengusap peluh di kening suaminya yang kini sudah mengenakan pakaian bersih yang ia ambil dari koper yang ia bawa. Aulia mengatakan kepada Indra bahwa ia telah memutuskan sesuatu yang besar. Ia akan mengambil cuti panjang dan untuk sementara waktu mereka akan tinggal di rumah sakit di kota terdekat agar Pak Harjo mendapatkan terapi saraf yang intensif. Ia tidak ingin Indra kembali bekerja dalam kondisi mental yang lelah, dan ia ingin memastikan bahwa suaminya mendapatkan waktu istirahat yang cukup. Di dalam perjalanan menuju rumah sakit, Aulia duduk di samping tempat tidur Pak Harjo sementara Indra duduk di sampingnya. Pak Harjo sempat menggenggam tangan Aulia dan membisikkan kata maaf karena telah menjadi beban. Aulia menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa Pak Harjo adalah sosok yang luar biasa karena telah mendidik Indra menjadi lelaki yang sangat setia dan bertanggung jawab. Aulia menyadari bahwa kejujuran mungkin pahit di awal, namun kebohongan demi kebaikan pun tetaplah sebuah beban yang bisa menghancurkan jiwa seseorang. Ia bertekad untuk memperbaiki komunikasinya dengan Indra, agar di masa depan, tidak ada lagi alasan, ponsel error, hanya untuk menyembunyikan rasa sakit. Sesampainya di rumah sakit, Pak Harjo langsung mendapatkan perawatan di kamar VVIP yang dipesan oleh Aulia. Tim dokter saraf mulai melakukan observasi menyeluruh. Indra tampak termenung di sofa kamar rawat, menatap ayahnya yang kini sudah tertidur pulas setelah mendapatkan pengobatan yang tepat. Aulia menghampirinya, membawakan secangkir teh hangat dan duduk di sampingnya. Mereka berbicara dari hati ke hati, tanpa ada lagi yang ditutup-tutupi. Indra mengakui bahwa selama ini ia merasa minder karena penghasilan Aulia yang jauh lebih besar, sehingga ia merasa harus menyelesaikan masalah keluarganya sendiri tanpa melibatkan uang istrinya. Aulia memeluk suaminya, mengingatkan bahwa pernikahan adalah tentang kita, bukan tentang siapa yang lebih banyak menghasilkan. Sore itu, Aulia berdiri di balkon rumah sakit, melihat ke arah langit yang mulai memerah. Ia merasa hidupnya kini lebih bermakna. Kesuksesannya sebagai seorang manajer di Jakarta terasa hambar jika dibandingkan dengan kebahagiaan saat melihat suaminya kembali bisa tersenyum tanpa beban. Ia menyadari bahwa kekayaan yang ia miliki hanyalah alat, sedangkan cinta dan bakti kepada orang tua adalah inti dari kehidupan yang sesungguhnya. Aulia berjanji dalam hati, ia akan menggunakan kemampuannya untuk membantu Indra bangkit, bukan dengan cara memberinya uang cuma-cuma,
melainkan dengan mendukung potensi suaminya yang selama ini terabaikan karena terlalu fokus melayani kebutuhan Aulia dan merawat ayahnya. Beberapa minggu berlalu, suasana di kamar rumah sakit terasa jauh lebih ringan. Pak Harjo sudah mulai bisa menggerakkan ujung jari kakinya setelah menjalani terapi saraf intensif yang dibiayai penuh oleh Aulia. Indra tidak lagi tampak seperti lelaki yang memikul beban dunia di pundaknya. Ia kini lebih banyak tersenyum, bahkan mulai membantu Aulia mengelola beberapa urusan administrasi keluarga yang selama ini terabaikan. Aulia sendiri merasa jauh lebih tenang. Ia menyadari bahwa posisinya sebagai manajer bukan hanya untuk memimpin di kantor, melainkan untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengelola badai di dalam rumah tangganya. Keberanian Indra untuk jujur setelah tertangkap basah telah membuka pintu komunikasi yang selama ini tersumbat oleh ego dan rasa sungkan. Pada hari kepulangan Pak Harjo, Aulia membuat keputusan besar untuk merenovasi rumah mertuanya di kampung agar lebih layak dan aksesibel bagi pengguna kursi roda. Ia tidak ingin suaminya merasa harus menyembunyikan kondisi orang tuanya lagi karena rasa malu atau takut merepotkan. Saat mereka semua berkumpul di ruang tamu rumah yang kini sudah bersih dan nyaman, Indra menggenggam tangan Aulia di depan ayahnya. Indra meminta maaf sekali lagi atas segala kebohongan dan prasangka yang ia timbulkan. Aulia membalas genggaman itu dengan erat, menyatakan bahwa penghormatan tertinggi seorang istri kepada suami bukan dilihat dari berapa banyak uang yang dibawa pulang, melainkan dari sejauh mana suami mampu menjaga amanah dan memuliakan orang tuanya tanpa melupakan pasangannya. Indra kini tidak lagi merasa inferior. Ia menyadari bahwa cinta Aulia bukan berdasarkan status finansial, melainkan pada ketulusan karakter. Aulia pun belajar bahwa menjadi penyangga ekonomi bukan berarti ia harus mendominasi segala hal, melainkan harus lebih peka terhadap hal-hal yang tidak terucapkan oleh suaminya. Mereka sepakat untuk selalu terbuka, bahkan dalam hal yang paling pahit sekalipun. Pak Harjo yang melihat keharmonisan anak dan menantunya hanya bisa mengucap syukur berkali-kali, menyadari bahwa kelumpuhannya justru menjadi jalan untuk menyatukan kembali hati anak dan menantunya yang selama ini mungkin terlalu sibuk dengan dunia masing-masing. Adegan ditutup dengan pelukan hangat keluarga kecil itu di bawah langit sore yang cerah, menandakan akhir dari segala rahasia yang menyesakkan dada. Kehidupan di Jakarta kembali berlanjut, namun dengan warna yang berbeda. Indra kini memulai usaha kecil-kecilan di bidang logistik hasil tani dari kampungnya ke kota, sebuah usaha yang didukung penuh oleh pemikiran strategis Aulia. Mereka tidak lagi memiliki rahasia di balik layar ponsel yang retak. Setiap kali Indra harus pulang ke kampung untuk menengok ayahnya, Aulia adalah orang pertama yang menyiapkan segala keperluan mereka. Rumah tangga mereka kini berdiri di atas pondasi yang jauh lebih kokoh dari sekadar materi, yaitu kejujuran dan saling menghargai peran masing-masing tanpa ada yang merasa lebih tinggi atau lebih rendah. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang tertinggi dalam sebuah pernikahan. Beban yang dipikul sendirian hanya akan menciptakan jarak dan kecurigaan, sementara keterbukaan, sepahit apapun itu, akan mengundang bantuan dan empati. Selain itu, bakti kepada orang tua adalah kewajiban. Namun cara menyampaikannya kepada pasangan harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan salah paham. Seorang istri yang hebat bukan hanya yang sukses dalam karir, tetapi yang mampu merendahkan hati untuk melihat perjuangan sunyi suaminya. Dan seorang suami yang hebat adalah yang mampu menjaga martabat keluarganya meski dalam kondisi paling sulit sekalipun. Setelah menyimak kisah perjuangan Aulia dan pengorbanan tersembunyi Indra, apakah Anda pernah merasa harus menyembunyikan kesulitan dari pasangan hanya karena tidak ingin membuatnya cemas? Atau apakah Anda merasa kejujuran adalah harga mati dalam sebuah hubungan meskipun itu menyakitkan? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena terkadang, beban yang Anda bagi hari ini bisa menjadi awal dari kebahagiaan yang jauh lebih besar di masa depan. Mari kita belajar untuk lebih peka terhadap orang-orang di sekitar kita sebelum terlambat.